Halo guys, balik lagi bareng channel Cerita Singkat Indo yang bakal nemenin kalian bedah alur cerita film dan kisah-kisah menarik. Kali ini, kita bakal masuk ke dunia kelam Amerika tahun 80-an. Kita bakal bahas kisah keluarga Frost, di mana bau utang dan keputusasaan berubah jadi kerajaan narkoboy yang mematikan. Sebelum kita masuk ke intrik pengkhianatannya, pastiin kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update cerita seru dari channel ini. Yuk, langsung kita masuk ke ceritanya. Film kali ini bertempat di Amerika Serikat, tahun 1980-an. Resesi menghantam daerah pedesaan dengan parah, dan suasananya penuh dengan utang serta keputusasaan. Banyak keluarga melakukan apapun demi bertahan hidup. Keluarga Frost melewati batas itu dengan membangun kekaisaran kriminal kokain, beralih dari bertani menjadi penyelundup. Uang memang mengalir, tapi begitu juga darah, dan gak ada jalan untuk kembali. Suatu pagi, Lucas Frost muncul. Dia adalah pewaris kekaisaran ini, tapi dia sebenarnya gak menginginkannya. Dia lebih suka hidup sederhana jauh dari urusan keluarganya, meski jarak itu bakal segera berujung pahit. Saat masuk ke kantor polisi, Lucas menyapa Darlene, ibunya. Darlene adalah seorang petugas polisi dan mewakili sisi hukum yang berbeda. Ada kasih sayang di antara mereka, tapi juga ada batas yang terus ditekan oleh nama keluarga Frost. Beberapa menit kemudian, Lucas mengunjungi ayahnya, Ray, di penjara. Ray adalah salah satu dari 3 bersaudara yang menjalankan bisnis tersebut. Lucas menyampaikan beritanya bahwa dia bakal segera menikah. Ray sempat merasa senang, tapi kabar buruk datang belakangan. Anaknya berencana pergi dan memutus hubungan dengan warisan keluarga Frost. Dia ingin hidup jauh dari pertumpahan darah dan bisnis itu, dan keputusan ini mengusik loyalitas lama. Ray nggak bisa menerima hal itu. Dia selalu menganggap Lucas sebagai penerusnya dan membiarkannya hidup tanpa kemewahan, berburu makanannya sendiri, seolah-olah sedang bermain bebas. Baginya, permainan itu berakhir sekarang. Sudah waktunya Lucas mengambil tempat yang seharusnya, bukan lari dari nama belakangnya. Satu jam kemudian, Sid Frost dibebaskan. Dia adalah sepupu jauh dengan tatapan yang dingin serta penuh perhitungan. Dia berjalan kayak orang yang sudah memutuskan langkah selanjutnya, dan gak ada hal baik yang bakal datang. Lucas pergi ke bank untuk menemui Emma, wanita yang dia cintai. Emma adalah sosok yang mencerahkan rencana pelariannya dari keluarga Frost. Wonderful. Well, I have money. Okay. Think. Oh, no, come on. Come on, Mr. Frost. Di depan semua orang, Lucas merendahkan dirinya, meneriakkan cintanya, dan berlutut. Lamarannya impulsif namun tulus, dan Emma menerimanya tanpa ragu. Sore harinya, Lucas mencari saudara tirinya Todd untuk berbagi kabar itu. Todd tersenyum buat saudaranya, meski rumah tangganya sendiri lagi bermasalah dengan istrinya dan kekurangan uang. Kebahagiaan itu terasa rapuh dan beban tagihan sangat menyakitkan. Lucas dan Todd adalah satu-satunya keluarga Frost yang memilih hidup sederhana. Mereka hidup jauh dari orang tua mereka, jujur dan tanpa kemewahan. Itu hidup yang nyata tapi rumit, dan harga dari pilihan itu bakal segera meledak. We're still going to Bryce's race. Malam itu, semuanya pergi ke pekan raya. Bryce ikut balapan pertamanya dan keluarga berkumpul untuk mendukungnya. Suasananya penuh semangat,
meski ada ketegangan diam-diam di antara penonton. Hope. Make Lucas get it. I'm watching. I'm not asking again now. Tuck. For one at least. Well, better than you can hope for, sweetheart. And I mean, he's been in Tucker since '88. He was dealing. Nothing but a peacock. Right. Let's go get you a pop. We'll pop you with popcorn. Next week. You're gonna kill it. Next week, I'm proud of you. Good job, guys. I feel blind. Makes no promise. Saat fajar, Lukas bangun lebih awal, mencium tunangannya, dan bersiap menghadapi hari. Semuanya tampak beres sebelum takdir menghentikan mereka. Oh, come on, my ass. You're gonna make me cut twice as much today. You made me those chips. Gak lama kemudian, dia menurunkan Emma di tempat barang rongsokan milik seorang teman untuk mengantar beberapa cek. Emma masuk dengan percaya diri, tapi sesuatu yang gelap sedang disiapkan. Tempat itu mendadak jadi wilayah yang berbahaya. Orang-orang bersenjata menyerbu masuk, berteriak, menundukkan semua orang, dan langsung menuju brankas. Ketegangan memuncak, karena salah langkah sedikit saja bisa memicu bencana. Emma dalam bahaya. Para penyerang terlihat gugup dan berkeringat. Brankasnya nggak bisa dibuka, dan ketidaksabaran mereka makin menjadi. Emma mencoba bicara, karena dia bekerja di bank dan dilatih buat menenangkan penyerang. Fucking go faster! Why are you looking at her? I'm not doing nothing. Why don't you look at this? We got it. He just came out and told me to shoot. He shoot on purpose. Leave. Dari jauh, Lukas melihat orang-orang itu kabur dan mengenali salah satunya sebagai Ellie, sepupunya sendiri. Dia yakin Sid juga ada bersama mereka, dan dunianya langsung berubah menjadi keinginan buat balas dendam. Tragedinya terjadi seketika. Emma tewas. Tembakannya akurat dan mematikan, dan Lukas terlalu jauh buat menolong. Lukas hancur, bahkan ibunya nggak bisa menghiburnya. Ellie menghilang, dan nggak ada yang bisa menemukannya. Kekosongan itu pun diisi oleh satu ide, membalas dendam. it looks like he skipped The cop. What do we know? Malam itu, Paman Doni datang untuk menyampaikan belasungkawa dan bilang anaknya, Ellie, nggak ada di sana. Lukas membantahnya dalam hati karena dia melihatnya dengan matanya sendiri dan nggak berniat melepaskannya begitu saja. You boys are just gonna have to be patient. There's been a meeting. Walt was there. I think you should know the scrapyard. He was there. Di pemakaman, semua orang hadir. Tatapan terasa berat, perpisahan itu menyakitkan, dan amarah mulai mencari jalan keluar. Sid datang terlambat, memotong khotbah, dan menatap tajam ke arah Lukas sebagai sebuah tantangan. Dia sepertinya sedang menilai apakah Lukas benar-benar melihatnya saat perampokan itu. Ancamannya nggak lagi tersembunyi, dan Lukas nggak tahan lagi. Dia keluar dan menghadapi Sid, menuntut tahu di mana Ellie berada. Tapi Sid malah menyuruhnya pergi ke neraka. Lukas mulai paham kalau keluarga ini sudah terpecah. Darlene berpapasan dengan Sid dan bertanya soal Ellie, tapi Sid tersenyum tanpa menyerah. Sid terlihat dominan, jahat, serta berbahaya, dan diamnya terdengar kayak deklarasi perang. I find it real fascinating what you do. Chasing Fun about dealing with murderers.
And child molester. Sementara itu, Lukas benar-benar hancur. Kemarahan mengosongkan jiwanya dan kehilangan itu mendorongnya ke ambang batas. Dia nggak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan, dan itulah kekuatan tergelapnya. Darlene mendapat petunjuk dan sampai di rumah Lou. Dia minta izin masuk buat bertanya-tanya sambil menilai situasinya secara profesional. Sesuatu bergerak di bayang-bayang dan dia menajamkan pendengarannya. Eli, that son of a bitch. To catch a meal. That's where he cooks. There's a... Eli kabur lewat pintu belakang tanpa alas kaki. Napasnya tersengal mencoba menghapus jejaknya. Perburuan dimulai dan jaraknya makin menyempit. Di rumah T, seseorang meninggalkan sebuah kotak di depan pintu. Istrinya, Darlene, melihat kotak itu bergerak dan rasa takut menjalar di kulitnya. Apa yang ada di dalamnya bukan kabar baik. Darlene mendekati lumbung di mana Eli ada di sana dengan senjata yang sudah siap. Dia mendengar bunyi klik pistol dan langsung mundur. Talk membuka kotaknya dan menemukan seekor ular derik. Itu pesan yang jelas untuk menakut-nakuti Lukas supaya nggak ikut campur. Seseorang nggak mau kebenarannya terungkap. Nggak jauh dari sana, Donnie menerima pengiriman kokain. Lou dan Eli menyergapnya atas perintah Sid. Sid muncul dan menawarkan setengah dari bisnis dengan waktu 60 detik buat memutuskan. Put the gun on the ground. I don't talk. Where's Hope? Hope's out. Long. Donnie menolaknya dan Sid nggak terima jawaban itu. Akhirnya, salah satu dari 3 bersaudara paling berkuasa tewas dan silsilah keluarga pun terguncang. Sid keluar dari bayang-bayang dan mengambil alih komando dengan kekerasan serta ambisi. Saat meninggalkan gudang, Bryce melihat Sid membawa pisau, paham bahayanya, dan mencoba lari. Tapi dia nggak lari cukup jauh. Sid menangkapnya dan menusuk lehernya beberapa kali. Lukas menemukan mobil Eli dan mengikutinya ke gudang. Dia melihat sisa-sisa pembantaian itu, tapi nggak sengaja bersuara, sehingga mereka mulai menembakinya. Dia nggak sempat melihat wajah mayat-mayat yang sedang diseret. Dia lari demi nyawanya, sementara mereka mengepungnya kayak mangsa. Heading out the back. Shit. Lukas sampai di jalan buntu, dikepung oleh Fidel dan Reed. Dia cuma bisa mengandalkan nama belakangnya sebagai perisai sesaat. Reed pergi dan membiarkan Fidel yang memutuskan, yang justru membuka kesempatan bagi Lukas untuk kabur membawa tas kerja Fidel berisi kokain dan senjata. Itu adalah bukti sekaligus hukuman mati kalau dia tertangkap. Moving bodies. What bodies? I don't know. I didn't get. Instead of sitting around here, We're laying low, man. That's okay. So, that means they're going behind Walt's back. what's acting like you're Don't Rambo fucking or laugh at something? me right now. Are you goddamn serious? Jauh dari sana, Darlene menemukan mayat Donnie, rekan-rekannya, dan Bryce, yang gak pantas berakhir tragis seperti itu. Darlene membawa kabar duka tersebut ke keluarga dan meminta mereka buat nggak membalas dengan kekerasan. Found his body out of the river. Listen, honey, I understand, but you just can't do something. Tapi kata-katanya bergetar menghadapi badai perang yang sudah dimulai karena kematian Bryce.
Lucas dan T mengisi senjata dan pergi tanpa menoleh ke belakang, menuju toko senjata milik Walt. My brother and I are thinking about going home. Mereka harus melewati penjaga sebelum akhirnya dibawa ke Walt, saudara yang memisahkan diri dan merupakan ayah dari Sid. Tell Walt he's got some visitors here. I'll pass that along. Damn it! I just want to talk to Walt. E5 from. I don't think I've seen you since you was like knee high. All right. Well, usually, when I'm talking big. Lucas menceritakan apa yang dia lihat soal Fidel dan Reed yang memindahkan mayat Donnie serta Bryce. Dia memberikan kokain itu sebagai alat tukar untuk mendapatkan Ellie. Ambitious too. Has something to do with that mystery. It's all yours. Walt baru sadar kalau orang-orangnya bermain kotor di belakangnya. Mengetahui ambisi anaknya sendiri memicu alarm baginya. Kesalahan Lucas adalah percaya kalau Walt bakal mendukung apa yang terjadi. Dengan datang sendirian, dia justru masuk ke dalam jebakan tanpa ruang negosiasi. Whoa, hot damn! Pulling teeth, boy. So, old Ray goes, in my humble opinion, At the barge facility, along with bodies. He'd still be. yeah. Mereka menghajarnya dan meninggalkannya terikat di tengah jalan bersama narkoba itu agar polisi menemukannya. Oh yeah, I don't think. Darlene menyelamatkannya, mempertaruhkan karirnya untuk membuktikan kalau Tok dan Lucas gak bersalah soal narkoba itu. It's always about him. I'm a mother. Namun, perpecahan keluarga makin lebar, dan Darlene yang sudah muak akhirnya meninggalkan T sambil membawa anaknya. Little girl all alone. Can I see it? Over in Cricks County, I found the body. Lucas. Who? Hey, he's my fucking brother. What do you want me to do? Oh. Some kind of new buyers. Setelah bebas, Lucas dan T langsung menuju rumah Lowe karena berhasil menghubungkannya dengan Ellie. Mereka mendobrak masuk, terjadi baku tembak, dan Ellie mengejar mereka ke hutan. Di sana, Lucas dan T menggunakan keahlian berburu mereka untuk bersembunyi dan menunggu celah. Mereka berhasil mengepung Ellie dan melumpuhkannya. Dari Lowe, Lucas akhirnya tahu kebenaran bahwa Ellie membunuh Emma secara nggak sengaja karena ketakutan saat perampokan yang direncanakan Sid. I don't know who did it. The names of who's with you. Who'd you get the truck for?
He lied killing the girl. She wasn't supposed to be there. They was just after the money. But his brother tells him to do. It's Sid. Shut him up now. Get up. Get up! Oh, shh. I don't want to be like y'all. I don't want to be like you. If Emma were here right now, she'd forgive you. I am a rattlesnake. Lucas yang sangat berduka kemudian menelepon Sid, menantangnya bertemu di tempat terpencil setelah mengaku telah membunuh saudara dan rekan Sid. Setelah membunuh Ellie dan memancing Sid ke kabin, Lucas dan Tuck mulai memasang perangkap dan mempersiapkan persenjataannya. Okay. There she go. Go. Lucas, yang sadar kalau ini kemungkinan besar adalah akhir hidupnya, mencoba menyelamatkan adiknya. Dia menyuruh Tuck pergi. Dia nggak mau Tuck ikut mati bersamanya. Tapi Tuck menolak. Dia malah menceritakan kenangan masa kecil mereka saat dia berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Waktu itu, Tuck pernah kabur bersembunyi di hutan seharian sampai dikira hilang. Sementara itu, Sheriff Dickey dan timnya sedang menyisir TKP rumah tempat Lucas membunuh Ellie. Mereka mengonfirmasi bahwa korban tewas dengan luka tembak di kepala adalah Ellie Frost. Namun, ada penemuan yang lebih penting. Deputi menyerahkan catatan telepon ke Sheriff Dickey. Ternyata, ada panggilan masuk ke kantor Badlands Scrapyard tepat sebelum perampokan terjadi. Penelepon itu langsung memutus sambungan saat diangkat. Deputi curiga kalau nomor yang melakukan panggilan untuk cek ombak itu adalah tersangka utamanya. Polisi mulai mengira bahwa perampokan ini terencana dan penelepon itu adalah kunci untuk mengetahui siapa dalang sebenarnya. Kembali ke kabin di tepi danau. Momen emosional kakak beradik itu terganggu oleh suara bip dari sensor gerak yang dipasang Lucas. Awalnya Tuck mengira itu mungkin cuma binatang lewat, tapi Lucas langsung waspada dan menyuruh Tuck ke bagian belakang. Ketegangan memuncak saat Tuck mengintip keluar dan melihat pergerakan. Mereka datang lewat hutan. Pasukan Sid sudah mengebung mereka. Perang terakhir pun dimulai. Hey! Tuck tertembak di perut. Words like a bitch. Hey, Half-Blood. Dan dalam keadaan tegang, Sid mengungkapkan pengkhianatan terakhir. Tuck sebenarnya punya banyak utang pada Sid, dan dialah yang menyarankan tempat barang rongsokan itu sebagai target perampokan. Lucas sadar saudaranya lebih memilih komisi daripada melindunginya. Ikatan persaudaraan itu putus seketika. Look me in. Tell me it wasn't true. I warned you. You're my brother! Lucas yang terluka di punggung tetap bangkit, sementara Tuck tewas seketika.
Lucas menyeret mayat Sid ke kantor Walt sebagai pesan keadilan. Saat Walt keluar dan teralihkan oleh mayat anaknya, Lucas menembak kepalanya. Bersamaan dengan kematian Walt, Kekaisaran Frost hancur, tapi Walt sempat menarik pelatuk yang mengenai leher Lucas. Lucas akhirnya tewas, menutup siklus berdarah ini. Pada akhirnya, di akhirat, Lucas bertemu kembali dengan Emma dan memberikan cincin yang gak sempat dia berikan saat masih hidup. Mereka berdua pun akhirnya menemukan kedamaian. Oh, that's in pretty good condition. Hey, will you marry me? Gimana menurut kalian? Nyesek banget ya perjuangan Lucas yang harus kehilangan segalanya karena keserakahan keluarganya sendiri. Kalau kalian jadi Lucas, apa kalian bakal ambil jalan yang sama buat balas dendam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat Indo. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya.